Selamat malam semua, para sahabat yang kita bergabung di sini. Terima kasih kepada teman semua. Kita berkesempatan untuk sharing yang ke-6 untuk meet up aktif ini. Semoga bermanfaat. Kita akan mulai sesi ini. Sebelumnya saya akan memanjatkan doa untuk apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa masing-masing untuk beberapa detik saja. Doa mulai. Doa selesai. Saya akan awali untuk acara ini dengan memberi kesempatan kepada Mas Andika atau Mas Dika untuk menjelaskan apa yang sudah dia siapkan, slideshow-nya, tentang tentang rasional dokumen yang dibutuhkan untuk exam IGCSE tahun ini. Setelah itu akan disusul oleh Mbak Tiara untuk melengkapinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperjelas atau memperjelas apa yang kita butuhkan untuk disiapkan. Dan di sini tidak hanya tanya jawab, yang punya pengalaman atau punya ini bisa sharing juga, tidak hanya bertanya, bisa juga sharing kalau ada pengalaman atau tahu tentang hal ini. Untuk itu saya persilakan Mas Andika bisa share screen-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Ketut. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Andika, saya pengajar art di SIS Jakarta. Memang tahun ini jadi tahun yang terberat buat kita, tahun yang tidak jelas, karena semuanya berubah, aturan berubah, dan yang terutama di IGCSE itu karena exam sudah ditiadakan, jadi akan ada peraturan baru, asesmen baru untuk hal ini. Bu Reri, aku mau share screen. So, okay. Okay. What do I need to do? Okay. Make me as a host, maybe. Yes. Again. Okay, Okay. Dijadiin co-host aja, Mbak. Bisa. Bisa harusnya. Oke. Oke. Thank you. Ya. Oke. Aku masih bisa rekam kok. Silakan. Ya. Jadi ini saya membahas tentang evidence and rational document for predicted grades. Jadi intinya gimana kita karena ditiadakan ujian untuk bulan Juni 2021 ini, maka Cambridge ini hal yang berita yang terakhir yang diterima itu adalah mereka merubah sistem penilaian mereka dengan teachers assessment base. Nah, the latest news, semua assessment atau predicted grades itu harus berdasarkan dari penugasan yang dilakukan oleh guru secara internal. Ini sebenarnya part ini adalah yang sudah saya persingkat dari dokumen yang diberikan oleh IGCSE. Kemungkinan juga sekolah Bapak dan Ibu sudah menerima ini, IGCSE officer itu pasti sudah mendistribusikan dokumen ini kepada Bapak dan Ibu. Ini hanya sebagian kecilnya saja yang saya garis bawahi, yang menurut saya adalah hal yang penting buat saya untuk menentukan apa saja yang saya nilai. Jadi yang diutamakan sama mereka adalah sebelum kita membahas masalah apa saja unit penilaiannya adalah cara kita menilai. Jadi kita harus menilai, menurut saya yang saya baca di sini adalah berdasarkan bukti, evidence, tapi tidak mengikutsertakan kalau misal supaya tidak bias, biasanya kan guru
kita tahu murid kita sebelumnya seperti ini, kemudian gara-gara pandemi menjadi menurun seperti itu tidak diikutsertakan. Jadi harus berdasarkan evidence-nya saja. Terus berdasarkan quantity of evidence-nya, kita diharapkan untuk mengirimkan, untuk menilai berdasarkan 3 evidences, dan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 3 assessment yang harus dilakukan. Dan hasil-hasil tersebut itu akan dijadikan oleh kita sebagai predicted grade yang akan kita kirim nanti ke IGCSE. Tipe evidence-nya itu apa saja? Mereka menyebutkan kita boleh mengambil dari past paper syllabus. Nah, ini bukan cuma buat art saja, ini general buat semua subjek. Jadi kita boleh mengambil dari past paper syllabus, terus kemudian tapi dengan durasi yang minimal adalah 1 jam. Sedangkan kita, kalau di sekolah saya sendiri, durasi untuk examnya, walaupun sekarang kita mengadakan e-exam atau online exam, kita tetap menggunakan 8 jam sebagai durasi dari penilaian tersebut. Terusnya juga harus menyertakan juga, boleh menyertakan juga courseworks. Kalau kita sendiri, kita sudah punya coursework yang sudah, kebetulan sekolah saya sudah selesai menyelesaikan coursework-nya. Terus kemudian bisa juga tugas yang dibikin dari menggunakan past paper atau mock exam sebelumnya, atau apapun penugasan yang berdasarkan dari silabus yang kita gunakan. Dan mereka juga menyarankan untuk salah satunya digunakan dari past paper yang sebelum bulan Juni 2020. Terus rasional ini adalah sebenarnya evidence kita yang harus kita pegang, yang harus kita buat pada saat kita menyerahkan penilaian. Ini yang saya tangkap ya. Jadi ketika sekolah menyerahkan predicted grade nantinya berdasarkan hal ini, berdasarkan assessment ini, kita juga harus menyiapkan alasan-alasan yang kuat sebagai bukti penilaian kita. Gitu. Jadi ada penjelasannya kenapa kita mengambil assessment ini, jenis assessment seperti ini, atau kenapa kita mengambil past paper yang dari tahun sekian, mengapa kita mengambil dari courseworks, dan jika ada hal atau ada assessment objektif yang tidak kita sertakan di dalam penilaian tersebut, itu juga harus dijelaskan. Misalnya kalau di art kan ada media exploration, misalnya media exploration kita tidak gunakan karena menurut kami di rumah anak-anak ada keterbatasan untuk mengakses media-media lain, misalnya seperti itu, misalnya. Tapi kayaknya itu hal yang tidak mungkin. Kalau untuk di art kita bisa menggunakan apa saja. Itu juga harus dijelaskan. Dan plusnya juga ini masalah yang poin ketiga ini, authenticated, bagaimana kita bisa mempertahankan atau menjelaskan bahwa assessment ini dijalankan dengan prosedur yang benar, terusnya juga apa buktinya. Kemarin di grup sempat ada yang bilang record session, image session, itu juga menurut saya itu adalah hal yang atau bukti yang cukup kuat ya untuk bisa menjelaskan kepada mereka kalau kita sudah menjalankan dengan prosedur yang benar. Terus standardized marking sendiri ini belum ada penilaian standar penilaian baru
Jadi yang saya kerjakan saat ini adalah menggunakan standar penilaian IGCSE seperti itu. Dan oke, terusnya ya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, semua jadi rational documents ini adalah bagaimana secara garis besarnya adalah bagaimana cara kita menjelaskan tentang portfolio yang kita gunakan untuk memilih penugasan sebagai dasar pemberian nilai sebagai dasar penilaian predicted grade yang kita berikan nantinya. Oke. Dan yang saya agak bukan salahkan ya, kurang, jadi bikin saya nggak sabar gitu. Jadinya Cambridge itu kalau memberikan info itu tidak langsung full tapi setengah-setengah. Dan mereka juga menjanjikan kalau teknik penilaian atau prosedur penilaian itu akan diberikan informasinya dalam bulan Maret ini, tapi ya inilah. Jadi saya di sini untuk untuk menyampaikan apa yang saya sudah terima, dan ini adalah informasi yang terakhir saya terima. Jadi saya masih menunggu bagaimana cara proses penilaian. Terus juga konon kabarnya lagi itu ada templates untuk menulis rational documents ini gitu. Jadi yang sudah saya kerjakan sampai saat ini adalah yang pasti saya sudah memilih penugasan apa saja atau penilaian apa saja yang harus murid-murid saya kerjakan untuk mendapatkan predicted grade-nya. Yang pertama adalah courseworks, yang kedua adalah paper 2 yang rencananya tadinya ada exam based 8 hours control test, itu saya gunakan, dan satu lagi adalah project dari ketika mereka grade 9, which is observational studies, dan juga rubrik internal dari yang kalau rubrik internalnya saya gunakan untuk yang project yang observational study dan assessment objektif atau rubrik dari IGCSE untuk penilaian coursework paper 1 and paper 2 gitu. Lalu kenapa saya pilih observational studies? Karena menurut saya yang selama ini IGCSE selalu agung-agungkan adalah ya ketika mereka melihat skill murid dalam observational dan bagus, dan itulah yang akan mengangkat nilai mereka selama ini. Jadi lebih kepada basic skill observational. Lalu kemudian saya menginclude juga karena kemarin itu terus terang dari grup ini saya juga menambah wawasan saya. Jadi mungkin recording session ini akan kita keep dan kita kirim nantinya mungkin ya sebagai bukti authentication ya. Ya, dan sebenarnya sumber ini itu ya. Saya interupsi sebentar karena Mas Dika hajabnya bisa mengaccept yang mau masuk. Bisa nggak Mas Dika sebentar untuk menerima, ada beberapa di waiting list, di waiting room. Oke, sudah. Oke, terima kasih, bisa dilanjutkan. Oke, jadi semua file atau dokumen yang saya share barusan itu hanyalah sebagian kecil dari info yang diberikan oleh Cambridge dan bisa diakses melalui link ini. Oke, dan juga saya di sini memasukkan pass grade threshold dari IGCSE. Jadi untuk sekedar kita mencari tahu kira-kira poin sekian mendapat nilai berapa gitu. Jadi grade threshold ini bisa jadi acuan kita untuk memberikan predicted grade untuk murid-murid kita tahun ini. Which is yang tahun lalu itu sama sekali tidak ada grade threshold-nya, kita tidak tahu nilainya dari mana karena mereka tahun lalu bahkan tidak meminta kita untuk mengirimkan coursework yang sudah selesai gitu kan. Waktu itu pandemik itu terjadi ketika anak-anak itu
di sekolah saya itu udah selesai coursework dan udah selesai mock exam, tapi mereka tidak melihat hal itu, tidak meminta kita untuk mengirimkan, dan mereka minta kita hanya mengirimkan predicted grade, oke, dan entah menggunakan sistem apa, mereka mengeluarkan lagi nilai yang sudah di moderated gitu. Tapi tahun ini berbeda, kita diwajibkan untuk mempersiapkan bukti-buktinya untuk asesmen apapun yang kita ambil. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya ini terkesan terburu-buru ya. Mungkin untuk berikutnya saya bisa serahkan waktu dan tempatnya kepada Bu Tiara untuk melanjutkan. Oh iya, baik Mas Dika. Saya bisa sharing screen ya? Sekarang kayaknya belum host. Bisa dijadikan co-host? Minta bantuannya Mbak Reri, bisa bantu untuk Mbak Tiara bisa sharing screen. Hostnya Mas Dika sih sekarang. Oh, Mas Dika ya? Oh ya, Mas Dika. Bentar Bu Tiara. Jadi Make a host. Yes. Udah ya? Ya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Mungkin saya sedikit lebih detail mungkin ya, mendalami dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Dika tadi. Ini sebenarnya sudah saya share sebelumnya di Google Drive. Jadi inti dari tahun ini adalah kita diminta menyerahkan 3 evidences disertai dengan rasional dokumen. Nah, 3 evidence itu seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Dika, bisa berupa coursework, bisa berupa past paper, dan yang tadi mungkin belum dijelaskan, untuk past paper itu standar penilaiannya untuk nilainya harus sesuai dengan tahun yang dipakai. Jadi misalnya past papernya tahun 2018 gitu misalnya. Standar nilainya juga harus dari tahun yang sama. Tidak boleh memakai standar nilai tahun yang lain. Mungkin kalau untuk kita art ya, mungkin ini nggak terlalu masalah ya, karena memang standar nilainya di art itu juga nggak terlalu jauh bedanya per tiap tahun. Tapi yang terakhir itu ada di 2019. Karena 2020 kita juga nggak ada ujian. Nah, di sini untuk tugas-tugasnya itu, jadi tugas-tugas tersebut mungkin kalau di saya, yang saya pakai itu kalau untuk IGCSE itu komponen 1, lalu komponen 2 coursework, komponen 1 coursework, komponen 2 coursework, dan bisa memakai hasil nilai mock exam. Nah itu sudah 3 poin. Tapi kalau misalnya tidak ada mock exam, karena kondisinya juga ya, karena kita pandemik, kalau tidak ada mock exam, bisa saja kita membuat suatu, nah seperti mock exam mungkin dengan 8 jam atau mungkin tugas di rumah misalnya, itu boleh-boleh saja, selama penjelasannya itu nanti di rasional dokumen, itu dijelaskan. Jadi di rasional dokumen itu adalah penjelasan bagaimana tugas tersebut dikerjakan oleh siswa kita. Jadi misalnya ya, komponen 1, pengerjaan coursework-nya di situ nanti dijelaskan di rasional dokumen. Penjelasannya misalnya dikerjakan selama 3 bulan misalnya. Dilakukan di rumah, lalu evidence-nya bahwa anak-anak ini mengerjakan sendiri, misalnya seperti apa. Mungkin ada progresnya. Kan di situ kan di coursework-nya itu kan ada progres ya. Nah itu bisa dijelaskan juga secara detail di rasional dokumen. Atau bisa disertakan bukti-bukti seperti video, rekaman, atau foto saat mereka mengerjakan misalnya ya. Contohnya. Nah, kalau untuk yang mock exam tadi, kalau saya final artwork-nya anak-anak itu saya pisah. Jadi coursework yang kedua, yang komponen 2, coursework-nya itu saya jadikan 1 nilai. Lalu yang mock exam itu memang ada hanya final artwork-nya itu nilai sendiri lagi. Jadi udah dapat 3, komponen 1, komponen 2, sama nilai final artwork yang mereka kerjakan pada waktu mock exam yang di 8 jam itu.
Kebetulan kalau saya ngajarnya S level sama A level ya, tapi kurang lebih kan sama. Cuma bedanya di A level aja. Kalau di A level ada analysis dan dia cuma ada komponen 3. Nah, di situ kalau yang untuk A level saya ada nambahin tugas di mana mereka mengerjakan selama 10 jam. Di sekolah kebetulan saya sudah face to face, jadi bisa gitu. Nah, rasional dokumen sendiri, penjelasannya itu bagaimana, formnya itu kita buat sendiri, jadi itu lebih seperti penjelasan bagaimana si coursework tersebut ataupun evidence yang 3 tadi dikerjakan oleh siswa kita. Jadi sebenarnya sifatnya lebih seperti itu, rasional dokumen tadi, untuk menjelaskan. Nah, di sini kalau juga misalnya kita melakukan ujian, ini kan tadi 1 jam ya, seperti Mas Dika sudah jelaskan. Nah, kemarin juga kita sempat tanya ke koordinator saya, bagaimana kalau sekarang ini kita, terutama untuk pelajaran lain ya, itu nggak sampai 1 jam, misalnya 50 menit di tugas sekolah. Nah, itu tidak apa-apa, selama yang dipakai adalah past paper dari Cambridge sendiri. Jadi kalau kita memakai soal-soal yang sudah lalu dari Cambridge sendiri, walaupun waktunya cuma 50 menit, ataupun misalnya 45 menit, itu tidak apa-apa, selama itu past paper. Tapi kalau bukan past paper, itu minimum harus 1 jam. Nah, terus ada pertanyaan juga, saya nggak tahu apakah ini bisa berlaku untuk art, tapi saya rasa kalau untuk yang A level, karena kita ada analisis ya, ada teori, jadi mungkin bisa saja. Jadi di situ dikatakan kalau kita mau memberikan tugas, misalnya ada listening atau MCQ, bisa-bisa aja selama 1 jam. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau memberikan teori art, itu bisa 1 teori art, 2 coursework. Jadi nggak harus bentuknya harus coursework semua sebenarnya. Nah di sini sebentar ya, di sini juga dijelaskan kalau tidak boleh lebih dari 3 evidence dan tidak boleh kurang. Jadi harus pas 3, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Terus di sini dikatakan juga bahwa complete past papers from the syllabus with a duration of an hour or more. Dan di sini juga coursework ya juga disertakan. Lalu seperti tadi sudah dijelaskan paper dari past paper ya. Nah, di sini dikatakan past paper dating back to before June 2020. Jadi kalau yang sebelum 2020 itu dia sepertinya minta bukti kalau memang kita ada, sorry bukan yang ini. Mana ya? Saya lupa. Mereka ada kalau misalnya mereka itu akan menjadikan bukti ujian di tahun 2019, itu dia akan lihat misalnya dari sekolah kita nih ujiannya waktu itu nilainya AAA, bagus-bagus gitu, misalnya AAB. Taunya sekarang ini tiba-tiba jelek. Nah kalau seperti itu mereka nggak jadiin masalah. Tapi kalau dulu ujian dari sekolah kita di 2019 terakhir itu nilainya jelek-jelek, misalnya C, E, D gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang dari evidence ini predicted grade kita tuh tinggi-tinggi. Nah itu mereka akan jadikan perbandingan tapi dengan tahun 2019. Itu yang dijelaskan sama koordinator saya kemarin. Jadi kalaupun kita memberikan nilai, itu juga harus yang jeleknya di sini mereka melihat histori. Tapi mereka melihat histori dari tahun 2019, bukan dari tahun 2020. Nah, jadi kita juga harus reasonable juga memberi nilai, karena kalau misalnya nilainya terlalu beda jauh dengan historinya sekolah kita sebelumnya, mereka akan refer back ke situ. Itu yang kemarin saya diberikan pengertian seperti itu. Nah, terus untuk content and assessment objectives, oke, ini mungkin lebih ke yang lain ya. Ini juga lebih ke yang lain mungkin. Nah di sini, if teachers were unable to cover an assessment objective due to government pandemic regulations, you do not need to cover it in the portfolio, but must explain in rational document. It means kalau kita memang nggak bisa punya mock exam, ya maksudnya nggak ada yang langsung face to face mengerjakan di depan kita, itu tidak apa-apa, dijelaskan saja di rasional dokumen bahwa memang semua kegiatan belajar mengajar itu hanya dilakukan secara online. Jadi anak-anak mengerjakannya di rumah, tidak ada supervise langsung dari guru. Jadi itu boleh didetail nanti di rasional dokumennya. Ini juga sudah tadi. Lalu di sini untuk timing ya. Di sini timingnya tadi kan 1 jam, tapi memang di sini dikatakan kalau bisa, sebentar, mana ya, yang dijelaskan kalau bisa
satu tugas itu dilakukan di semester 1 atau maksudnya sebelum bulan Maret 2021. Jadi ada tugas yang sudah previous, tentunya kita semua ada ya, komponen 1 mungkin ya sudah selesai kan untuk IGCSE. Jadi tinggal lanjut komponen 2 ataupun mock exam-nya. Ini sama yang dijelaskan Mas Dika tadi. Nah, kalau ini tentang assurance-nya. Ini sih sebenarnya lebih ke bagaimana kita meyakinkan bahwa ini adalah memang tugas yang dikerjakan langsung oleh siswa-siswa kita. Bukannya copy atau bukannya istilahnya apa ya, mengambil tugas orang lain ya. Jadi itu semua bisa kita sertakan buktinya seperti tadi saya sudah bilang, apa record atau foto disertakan di rasional dokumen. Di sini ya, ini hanya di sini yang tadi saya katakan, kalau mereka ada curiga gitu, kayak nilainya kok terlalu bagus, predicted grade-nya, mereka akan back to 2019, ke ujian sekolah kita 2019 dan melihat histori nilai siswa-siswa kita di saat itu. Meskipun menurut saya ini little bit not unfair ya, karena bisa aja siswa kita yang sekarang mungkin lebih baik dari yang dulu, atau sebaliknya, karena nggak bisa standar ya. Tapi ini juga yang saya dengar dilakukan di tahun lalu juga ada histori seperti ini, baik untuk IB maupun untuk Cambridge. Oke, this is the same ya, external quality. Oke, ini sama yang tadi dijelasin sama Mas Dika tentang detailnya rasional dokumen. Saya rasa itu saja, mungkin bisa kita ke pertanyaan, tapi ini kalau saya boleh kasih lihat yang ini ya, ini saya nggak share karena ada apa namanya ini. Nah ini belum dikasih sama Cambridge, baru akan dikasih itu katanya sih di awal April ini, untuk penjelasan berapa persen nilai evidence 1, berapa persen nilai evidence 2, dan berapa persen nilai evidence 3 untuk mencapai total grade-nya. Ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa update ke koordinator masing-masing. Infonya akan diberikan lagi. Jadi mereka akan menentukan jumlah persentase dari tiap evidence-nya itu. Gitu. Saya rasa itu aja. Kalau ada yang mau tanya mungkin bisa langsung tanya jawab kita. Silakan. Terima kasih Mbak Tiara dan Mas Dika atas presentasinya, dan sudah ada gambaran sedikit, dan untuk lebih detailnya kami persilakan kepada peserta, kepada teman-teman untuk bertanya atau bisa urun pendapat. Kami persilakan, bisa lewat chat atau bisa langsung. Bu Tiara, Pak Andika, boleh saya tanya? Silakan. Terima kasih. Dari gambaran yang saya lihat, itu artinya kita harus menyiapkan atau harus mengirimkan 3 evidences and rational document. Oh iya, Pak Dika mau saya yang jawab atau Pak Dika? Silakan Bu. Oh ya, jadi itu sebenarnya coursework-nya nggak perlu dikirim Pak. Jadi coursework-nya tidak perlu dikirim, ditinggal, maksudnya disimpan saja. Tetapi ada baiknya kita mendokumentasikan semuanya, baik berupa foto, kita simpan di, maksud saya soft copy-nya juga, dan hard copy-nya juga disimpan. Nah, di penjelasannya mereka akan meminta itu semua. Kalau tadi Pak, kalau ada kecurigaan mereka seperti misalnya nilainya kok kayaknya bagus semua, atau ada sesuatu yang mereka curigai, baru mereka minta dikirim. Jadi yang kita kirim itu hanya rasional dokumen dan nilainya saja yang dikirim ke sana. Jadi nilai, predicted grade-nya, dan rasional dokumennya. Betul Pak Dika? Ya, yang saya tangkap juga seperti itu. Jadi itu cuma buat kita jaga-jaga kalau misalnya yang tadi itu. Karena memang benar, jangankan di IGCSE, di IB sendiri pun kuota, kita diberikan kuota angka ya, grades ya. Jadi berdasarkan tahun lalu, seberapa banyak kita dapat A dan berapa nanti kuota kita ya segitu akan didapat untuk murid kita yang sekarang. Tapi untuk art menurut saya di IB juga itu karena percuma kita dikasih kuota, karena toh kita juga udah kita akan mengumpulkan seperti sebagaimana tahun berikutnya sebelumnya kan. Jadi ya hal seperti itulah untuk DJCSI. Kebetulan tahun lalu itu kita nggak tahu dapat nilai dari mana, mereka kita nggak dikasih kesempatan untuk memberikan evidence ke mereka, cuma predicted grade, dan berdasarkan itu nilai tahun-tahun lalu terlihat historinya
berapa yang dapat C, berapa yang dapat D, nah itu dari entah bagaimana kalkulatornya mereka ya, dan ya itu yang jadi perdebatan dan nggak populer lah itu cara mereka tahun lalu. Itu. Jadi tidak perlu Pak Luki coursework-nya, rasional dokumen sama predicted grade-nya saja. Oke, Iya, bisa. karena memang boleh ini apa namanya pendapat lagi, karena memang tahun lalu agak trauma ya. Saya rata-rata kasih A, tiba-tiba murid saya malah balik-balik ada yang D. dapat B sama C. Jadi yang murid yang satu yang dapat C itu sampai kayak apa ya, kayak mau bunuh diri gitu, karena dia benar-benar pengen ikut. Pak, murid saya S level saya kasih B dapat E Pak tahun lalu. Aduh, itu benar-benar. Dia bilang nggak make sense banget karena dia pengen masuk apa namanya fine art di kampusnya. Dapat C, bagaimana bisa dapat fine art? Tapi setelah itu dirubah nggak Pak? Kan ada perubahan. Enggak. Perubahannya tetap mereka tetap kasih B sama C. Oh tetap ya. Saya dirubah habis itu B jadinya sesuai predicted grade. Mungkin karena saya itu kan yang tahun lalu saya apa namanya pertama. Jadi karena mereka nggak punya histori sebelumnya, mereka makanya nggak rubah. Artinya sih seperti itu. Untuk boleh saya memperjelas sedikit ya dari pertanyaan tadi, bahwa ada dua komponen kan, evidences, 3 evidences sama rasional dokumen. Jadi evidences itu kita siapkan dan kita sekolah menyimpannya, hanya rasional dokumen, data-data itu yang akan kita send ke Cambridge. Nah, pertanyaan saya yang penjelasan saya di sini yang evidences ini berupa hard copy, jadi artwork anak-anak yang real, dan juga soft copy-nya kita lewat foto. Karena selama ini saya komunikasi dengan murid hanya lewat foto. Jadi lewat sending filenya lewat foto, nggak pernah lihat ini real artwork-nya. Jadi saya sudah suruh keep dia di rumah. Saya sementara collecting yang digitalnya saja. Jadi belum perlu itu diminta untuk disimpan di sekolah, kira-kira. Kalau kami ya Pak, kami dikumpulkan komponennya. Ya, begitu juga saya. Disimpan di sekolah ya setelah Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya? Halo, saya Anca dari Singapore National Academy. Silakan. Ya, kalau saya itu biasanya gini, murid saya itu saya suruh buat di PPT. Jadi setiap mereka mengerjakan itu ditaruh di PPT. Jadi saya anggap itu kayak coursework mereka. Jadi misalnya di halaman pertama masukkan objektif 1, nah itu mereka sudah bisa mengisi di semua di PPT situ. Jadi itu lebih konkret ketimbang satu-satu dia mengirim. Itu kalau saya ya. Nah, terus kalau dia membuat yang fisik ya. Jadi saya bilang kalau mereka mau menempel di kertas hitam pun silahkan, tapi harus difoto. Nah, kebanyakan mereka beralasan susah mencari kertas hitam itu. Jadi saya bilang buatlah di PPT. Jadi semua ulangan yang saya buat itu selalu berbentuk PPT. Jadi setelah dari PPT langsung di convert menjadi PDF. Nah, jadi itu evidence itu saya pikir sangat bagus sudah. Jadi kita tidak terlalu bingung ya, dan itu sangat bagus. Maksudnya lebih gampang kita menyimpan file itu. Gitu. Nah, kalau mereka yang berbentuk fisik itu saya minta dan mereka mengatakan ke sekolah. Ya, biasanya seperti itu. Kalau saya ya. Dan juga setiap kita bikin pertemuan ulangan, terutama di ulangan kayak kemarin, itu saya full video itu sampai 1 jam, karena saya minta ulangan itu untuk AJCSI itu saya minta sampai 8 jam biasanya, dan 3 jam, 1,5 jam itu saya minta divideokan. Saya bilang kalau misalnya, kadang-kadang kan murid juga kadang-kadang kan dia nakal-nakalan tuh, alasannya internet mati. Jadi saya bilang kalau internet mati via Zoom kamu harus membuat video via mobile phone. Nah, jadi seperti apapun caranya, kamu harus memvideokan itu karena itu bukti yang sangat kuat untuk dikirimkan. Saya bilang begitu. Nah, terus kalau untuk ES level, saya pikir sama aja ya, kayak AJCSI kan tidak jauh beda ya. E level pun hanya additional artwork aja kan, cuma kayak research analysis. Nah, yang saya mau kasih tahu ke siapa yang tanya masalah penilaian,
Nah, penilaian itu memang yang dari kemarin itu memang banyak bermasalah. Yang kita ekspektasi kita nilainya bagus tuh, ternyata anjlok ya. Nah, itu saya langsung komplain ke koordinator saya, dan mereka langsung, memang seluruh Indonesia, hampir seluruh Asia itu komplain masalah penilaian itu. Nah, memang basically dia melihat dari penilaian dari term 1 kita sampai term 4 itu memang patokannya mereka. Nah, yang diuntungkan itu anak yang baru mengambil kayak program AS level, karena ada mereka yang tidak mengambil AJCSI, tiba-tiba di AS level mereka ambil. Nah, itu diuntungkan karena dia tidak ada recordnya. Nah, sementara yang ngambil AJCSI itu ada track recordnya dia nilainya. Nah, masuklah dia ke AS level, itu mudah sekali dilacak penilaian itu. Apalagi di tahun 2019 kan itu evidence kan masih lengkap kita kirim. Nah, di 2020 2020 tidak ada kan? Kan memang tidak ada 2020. Kita cuma sharing penilaian saja. Nah, makanya yang diuntungkan anak yang dari AJCSI, yang anak maksudnya kelas 11 tidak pernah ikut AJCSI langsung masuk ke S level, itu kan diuntungkan penilaiannya. Nah, itu yang saya komplain. Dan saya kaget seperti yang kayak Mbak Tiara bilang begitu. Nilainya, ekspektasi saya nilainya A, ternyata langsung B, C. Saya langsung protes keras sudah. Saya pikir ini kalau begini caranya ya enggak bagus. Bagaimana dia menilainya? Sementara kerjaannya mau saya kirim, dia bilang enggak perlu kerjaan dikirim. Bagaimana dia mendeteksi kerjaan murid kita, kan gitu ya. Tapi kalau sekarang saya lebih senang karena kita mainnya kan lebih fair ya. Nah, sekarang tergantung dari kita aja nih Pak sama Ibu, bagaimana mengatur coursework mereka aja. Jadi kalau saya sih nyarankan lebih bagus ke PPT. Kalau saya ya, PPT itu mereka mengemasnya langsung sudah jadi satu paket. Jadi misalnya yang kayak saya lakukan pertama misalnya halaman page 1 itu misalnya mind map-nya seperti apa, percent study mereka apa yang mereka lakukan. Nah, itu dibentuk langsung ditaruh di paper 1 di PPT mereka. Nah, itu langsung kita save. Kan kita lebih merangkap semua kerjanya mereka ketimbang satu-satu mereka mengirimkan. Nah, itu yang saya mau nambahkan saja. Begitu ya. Terima kasih ya. Thank you Mas Anca. Terima kasih Mas Anca. Iya, mohon maaf dulu ya, Mas Yusuf, bisa di unmute. Mohon maaf Mas Yusuf Budiman, bisa di unmute atau mau ada yang ditanyakan? Mas Yusuf, oke, mungkin kita lanjutkan saja. Ada lagi yang ingin menambahkan atau yang mungkin hostnya bisa tolong di mute dulu Mbak Tiara ya sekarang ya. Iya. Ini saya lagi mau ganti ke paket. Lagi AFK nih, kayaknya masih susah. Iya. Udah tadi tuh bisa paket tuh enggak kok udah. Mas Anca bilang PPT. Iya, memang selama ini kita e-learning kita pasti pakai itu PPT atau apapun. Tapi jadi masalahnya kita kan selama sejarah mengajar AJCSI mereka tidak memberikan memfasilitasi kita untuk mengirim secara online, tidak dengan IB, beda dengan IB kan. Kalau IB semuanya online. Nah, apakah nanti mereka akan mudah-mudahan saja mereka mintanya soft copy, jadi dikirimnya online tapi nggak tahu juga selama ini kan kita yang kita kirim pasti hard copy gitu kan. Ya itu juga jadi kekhawatiran saya ketika anak nanya, Pak ini kita bikin supporting studies-nya di A2 atau di PowerPoint atau Google Slide. Ya saya minta kalau saya itu kamu kerjain hard copy, kamu foto atau scan sebesar itu masukin ke PPT. Jadi satu halaman ya satu screen PPT adalah satu halaman A2-nya. Kalau misalnya nggak terbaca, kamu lihat sendiri kebaca atau tidak tulisannya. Kalau nggak terbaca, di halaman berikutnya itu adalah fokus ke part tertentunya itu, yang kira-kira ada tulisan yang kalau dari jauh itu nggak kebaca, di situ lebih di zoom aja di situ. Jadi seperti itu modelnya. Tapi sih saya selalu megang 2, hard copy dan soft copy, dan itu yang saya kerjakan sih. Just in case saja. Boleh saya tambahkan? Boleh. Nah, kalau
Betul sih. Kalau saya sih begini, saya bermainnya memang pakai PPT, tapi kalau PPT kan maksudnya tidak permanen. Kita bisa mengotak-atiknya kembali. Itu PPT. Fungsinya PPT yang saya pakai. Nah, nanti ketika dia mengerjakan di fisiknya, yang hard copy-nya, itu saya tinggal arahkan. Coba ini diatur format pengaturannya. Kadang-kadang mereka ini kan asal-asal tempel-tempel aja. Ya. Nah, itulah fungsinya PPT yang saya minta ke mereka itu semua. Jadi semua gambar-gambar dari asesmen 1 itu secara satu-satu dia kirim juga. Nah, terus nanti dia harus membuat PPT lagi. Jadi yang terpisah sama yang sudah jadi satu paket itu saya minta. Jadi nanti saya atur bagaimana mengaturnya. Setelah itu nanti dibuat, kalau dibuat di hard copy, mereka lebih mengenal, lebih tahu lagi bagaimana pengaturan itu yang saya lakukan. Tapi sementara ini saya pikir kalau soft copy mungkin yakin lah tidak akan mungkin terkirim ya pekerjaan mereka ya. Saya yakin mungkin ini soft copy ini yang akan diminta karena sekolah kita sudah diwanti-wanti siapkan semua evidence yang diminta sama Cambridge. Ini kan salah satu yang kita waspadai. Kalau fisik nggak mungkin sudah pasti itulah tadi jalan satu-satunya ya dibikin soft copy itu gitu. Ya, Mas Andi ya. Terima kasih Mas Anca. Mungkin saya ada sedikit ini untuk yang PPT ini. Itu slide yang disiapkan kan dijadikan PPT jumlahnya sesuai dengan ini ya. Jadi kayak preparatory work-nya page 1 itu sama dengan slide 1 gitu. Jadi ukuran karya anak-anak itu dimasukkan di PPT tersebut sesuai rasio ininya ya, dibikin rasionya sama. Misalnya dia kalau gambarnya kecil, di PPT itu dia akan ditaruh kecil. Yang sama dia langsung melayout ininya, apa namanya, preparatory work-nya page 1, page 2 itu dengan menaruh tugas-tugasnya sesuai rasio ukurannya ya. Begitu Pak Anca? Iya, sebenarnya begitu. Jadi kalau PPT ini fungsinya kan, kalau kita mau zoom gambar kan bisa. Sama kalau kita mau perbesar image-nya kan gambar kan bisa ya. Nah, itu fungsinya kalau di PPT. Kalau kita pakai fisik, kita foto, itu bermasalah nanti waktu ada description tentang kenapa sih murid ini menggambar, kan ada short description about the painting, right? Jadi kan itu yang jadi bermasalah. Nah, itu yang susah dibaca. Tapi kalau pakai PPT, ya. Tapi kalau PPT itu tulisan itu bisa di zoom, bisa di zooming, kan itu lebih mempermudah. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan ke murid saya mendingan masukkan ke PPT. Nah, nanti hard copy itu akan kita olah lagi. Nah, dan saya biasanya minta sama murid saya untuk datang 1 kali ke sekolah untuk merapikan semua coursework mereka sesuai dengan PPT yang sudah kita rencanakan. Jadi betul-betul matang pengerjaannya. Itu yang saya sarankan. Saya ada contoh-contoh PPT mereka. Ini sudah saya copy semua. Semoga nanti besok akan saya share pameran sama murid-murid saya besok itu kemungkinan akan saya share. Ya, semoga nanti menarik. Soalnya ada beberapa murid saya juga yang E-level. Karena dia, tapi lebih ke E-level ini saya sortnya ke fotografi. Karena di tempat saya ini kan enggak harus fine art yang saya harus ajarkan, banyak. Jadi dari fine art sampai semua yang mereka suka ya itu aja yang kita ambil. Jadi mungkin kemungkinan ya semoga besok akan saya share linknya untuk bisa lihat karya anak-anak murid saya. Semoga bisa kita bisa belajar bersama ya. Semoga gitu. Cuma kebanyakan semuanya berbentuk PPT itu. Semuanya berbentuk PPT saya suruh mereka gitu. Ya. Terima kasih Mas Anca. Mungkin ada yang lain untuk bertanya? Atau ada yang ingin ditambahkan Mbak Tiara dan Mas Andika? Nggak ada sih Mungkin Pak Ketua dari saya. Oke. Mungkin saya ada pertanyaan lagi ya, mungkin untuk memperjelas aja, mungkin bisa dikomentari. Untuk ini, yang coursework itu kan dia disebutkan 3 pieces of evidences.
Jadi kalau coursework itu kan komplit. Misalnya coursework dari preparatory work 1, 2, 3, oke. Coursework. Seandainya kita memasukkan evidence dari seperti Mas Andika misalnya bukti observational study, itu bisa nggak kita satu pieces artwork saja, bukan kayak preparatory work itu yang banyak. Oke, kalau saya sebenarnya gini, coursework itu jadi utama kan coursework dan paper 2 ini, karena sudah jelas supporting studies-nya tuh udah menjelaskan kalau itu otentik gitu. Yeah. Nah, untuk yang observational study tadi itu ya gimana ya? Saya juga belum dapat info jelas lagi untuk yang penugasan seperti itu. Apakah kita bikin juga supporting studies-nya atau enggak? Tapi kalau misalnya memang mereka minta untuk nantinya ternyata nilai saya bermasalah dan mereka minta buktinya, ya saya punya. Jadi gimana ya? Sebenarnya setiap project yang saya kerjakan itu saya pasti itu ada semacam initial sketches-nya atau latihan gitu. Dan itu semua saya kumpulkan evidence-nya. Ya, tapi masalahnya saat itu kita kerjakan itu kita masih tatap muka. Ya, bentuknya masih fisik. Ya, itu tugas gurunya lagi untuk membuatnya jadi soft copy gitu. Dan kebetulan setiap saya ada materi baru atau apa, pasti saya ambil dokumentasi bentuk foto di kelas seperti apa. Mungkin itu bisa, saya harapkan itu bisa dijadikan sebuah bentuk dari portfolio atau supporting studies dari observational studies itu, gitu, seperti itu, Pak. Tuh. Oke, saya tangkap itu berarti memungkinkan ya. Karena saya begini, di case saya berencana memakai coursework-nya 1 sebagai evidence 1, kemudian yang set external assignment sebagai evidence 2, kemudian yang ketiga salah satu final work dari salah satu unit pembelajaran di kelas 9 rencananya, final work-nya aja. Cuman di final work-nya itu kan tidak semua kriteria bisa dipakai di sana. Jadi saya akan kasih nilai berdasarkan nanti saya pakai kriteria yang cocok sesuai dengan itu. Jadi mungkin yang coursework evidence 1 kita pakai semua kriteria, evidence 2 semua kriteria, dan evidence ketiga itu saya pakai mungkin 1 kriteria mungkin seperti itu. Kira-kira gimana? Oh, saya jadi ingat nih karena Pak Ketut ngomong itu. Maaf ya Pak, ini saya jadi ingat karena berhubungan dengan itu. Saya kemarin dijelasin sama koordinator saya, tapi boleh Bapak Ibu konfirmasi dengan koordinator masing-masing apakah betul sama ya. Jadi karena tadi Pak Ketut ngomong soal coursework mana yang dipakai dan evidence-nya yang mana, jadi setiap anak itu boleh berbeda-beda nilai yang kita kasih. Misalnya satu kelas ada 3 orang nih anaknya misalnya ya. Anak yang A, kita jadi bisa ambil nilai terbaik si anak ini di tugas yang mana. Misalnya kita punya tugas A, B, C, D, E. Nah, yang anak A ini mungkin tugas A-nya bagus, tapi tugas D-nya jelek. Tapi yang B tugas D-nya bagus, tugas C-nya jelek gitu. Jadi kita boleh pilih. Nggak harus sama-sama semuanya komponen 1, komponen 2, FA gitu. Jadi boleh aja ambil tugas terbaik. Nah, ini kemarin saya dijelaskan seperti itu. Jadi boleh ngambil nilai yang terbaik dari si anak ini. Jadi nggak harus sama semua komponennya. Nah, tapi silahkan dikonfirmasi lagi ke koordinator masing-masing. Cuma kalau seperti itu artinya kita bisa memilih si anak ini dapat nilai bagus di tugas yang mana. Nggak harus semuanya sama. Bu Tiara, maaf. Ya. Ini agak berbeda dengan apa yang saya dapatkan ya, informasi dari AJC koordinator saya. Kalau dia bilang malah justru kita harus boleh ngambil dari komponen mana aja, tapi harus satu batch itu sama satu komponennya gitu. Nah itu dia. Itu makanya kita coba tanya ya ke. Kita harus cross check karena ini benar-benar informasi yang masih belum jelas sama sekali. Benar simpang siur. Pak Anca mungkin ada masukan Pak Mas Anca? Ya ini kalau saya gini, ini kalau saya ya, ini memang rada-rada complicated masalah ini memang. Kalau saya menyiasatinya begini. Untuk evidence 1 itu
itu saya sampai asesmen 3 saja. Karena saya membilang ke murid saya, kita term 1, pokoknya coursework yang jelas coursework pertama sudah selesai. Ya, karena kan sebelum pas paper di external assessment itu kan, itu tidak bisa kita bicarakan karena itu sudah finish, selesai. Nah, untuk yang kedua, evidence kedua ini seharusnya kan langsung cuma coursework yang dari pas papernya langsung toh, karena itu kan yang seharusnya kita kirimkan kan 2. Nah, saya menyiasatinya untuk menjadi 3 evidence, itu mereka ulangan di mock exam itu sampai assessment 3. Jadi intinya sampai mereka experimenting atau membuat trial. Nah, trial itu saya minta dia buat kurang lebih 5. Nah, dari situ kita bisa pilih bagus ya yang mana, dan mereka bisa mendevelop lagi. Nah, nanti untuk evidence ketiganya, itu adalah final outcome mereka. Ya. Jadi, itu saya kemas seperti itu, plus ya bukti-bukti yang saya bilang tadi, kayak videonya, semua itu. Soalnya kalau umpamanya kita mencomot dari gambar-gambar mereka waktu di kelas 9, itu nanti agak sedikit jomblang, pertama. Kedua, belum tentu temanya sama. Begitu, itu yang saya bilang ke mereka. Dan saya sudah ngomong, karena kebetulan saya juga koordinatornya Cambridge, jadi saya bermain seperti itu. Kalau saya ambil langsung 3 evidence, terus yang satu agak berbeda, mencomot dari yang lain, itu ya itu tadi, kalau murid ngambil dengan teknik, maksudnya dengan, kan harus mirip ini, tidak boleh tidak mirip kalau saya. Begitu, harus mirip dengan soal-soal yang sudah dikasih. Soalnya nanti kalau asal kita mencomot, itu bermasalah nanti. Kok tiba-tiba ini gambarnya kok tidak ada related dengan yang proyek yang lain. Sementara kan untuk AJCSI kan 2 coursework, dan yang harus kita kumpulkan. Nah, seharusnya yang harus related dengan sekitaran di situ. Misalnya trial mereka yang kita mau dan ketiga atau kedua itu lebih bagus. Jadi memang ada koherensinya gitu loh antara proyek mereka ketimbang kita mengambil gambar mereka yang lain. Kalau saya sih seperti itu, mengatur. Karena saya ya di sekolah yang ngaturnya seperti itu, ngatur AJCSI sampai level itu seperti gitu stylenya. Begitu kalau saya sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada masukan yang lain begitu. Kalau saya juga Pak Andika, saya ini sih komplit karena anak-anak saya udah selesai semua. Komponen 1, komponen 2, jadi pakai coursework komplit, nggak ngambil cuma bagiannya aja, tapi 1 coursework. Ya, berarti yang dimaksud ini adalah ya assessment objektifnya kita breakdown ya, jadi 2 dong ya. Jadi kita split jadi 2 yang untuk paper 2 ini ya. Iya, paper 1. Ya, kalau saya paper 2, kalau paper 1 kan kita kan itu kan coursework pertama, saya anggap itu sudah finishing, kita nggak bisa nyentuh-nyentuh lagi. Nah, untuk di paper 2 ini, kalau saya menyiasatinya sampai assessment 3. Jadi sampai experimenting. Final artwork-nya ya. Final outcome-nya itu nanti di evidence ketiga. Evidence 3 sama. Jadi jadi tetap ada related-nya. Iya. Kalau saya juga gitu. Nah, nanti diperbanyak waktu di trial, karena disitulah dia kan kekuatannya yang dilihat dari Cambridge. Setahu saya kan Cambridge ini kan dia kan gayanya kan suka gaya-gaya realistis, skills ya. Realis ya, skillnya tuh realis, itu gaya-gayanya si Cambridge sudah terlihat. Nah, nanti waktu mendevelop, nah baru kita bisa mendistract. Nah, disitulah kekuatan anak-anak kita bisa kerahkan, begitu. Jadi kesimpulannya Pak Ketut yang tadi Bapak tanyakan itu sih, kalau dari saya sih lebih baik sih komplit gitu Pak. Kalau dari saya ya, kalau coursework gitu komplit. Jadi nggak cuma comot 1 kerjaannya anak-anak, tapi 1 komplit gitu. Yang koheren ya berarti ya. Mungkin saya bertanya, yang untuk evidence 3 seandainya dia memakai final works, Pak Anca, pakai assessment kriteria apa saja itu? Apakah 1 kriteria assessment 4, assessment objektif 4, atau gimana? Ya, kalau saya assessment objektif 4 sudah saya pakai. Jadi langsung 1 itu saja karena memang final kan. Nah, jadi kan tinggal ngatur estetikanya saja sudah tidak ada lagi yang lain. Nah, itu yang cuma saya sih kalau bisa nyarankan ke murid saya, buatlah 2 final outcome atau 3. Karena kita bisa seleksi yang mana yang lebih bagus. Karena waktu kita kan banyak ini. Waktu kita kan sudah sangat banyak. Biasanya kan kalau Cambridge ini
ini sudah habis mereka, udah ada lagi, sudah selesai kan ulangan. Iya. Nah, ini ditambah dengan sampai term 4, maka pekerjaan dan ini sekarang saya mereview lagi. Jadi course pertama mereka saya review ulang. Saya mau lihat sampai mana. Kadang-kadang anak-anak ini kan nakal-nakalan ini main-mainnya. Nah, walaupun evidence-nya masih ada, cuma yang mana kekurangannya itu saya push mereka untuk bisa memperbaikinya. Dirapiin lagi Pak ya? Iya, begitu. Kalau saya begitu sih. Kalau saya. Tapi tidak tahu kalau teman-teman kan punya style masing-masing ya kita ya. Kalau saya menekankan seperti itu karena targetnya kami ya harus nilainya tinggi kalau saya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang pernah sampai nangis kalau gambar sama saya itu. Karena saya tidak mau ya, kadang-kadang mereka tuh sampai stres saya buat katanya. Sampai mamanya tuh nelpon. Saya bilang ya itu resikonya dia mengambil art. Ya kan? Kalau memang mau main-main ya nanti kalau memang mau main-main waktunya di exploring saja. Kalau untuk persen study kalau mau main-main ya hancur dah. Saya bilang begitu. Jadi karena kan kita tahu lah ya karakteristiknya Cambridge itu. IB pun saya juga sudah paham karena saya dulu di Ciputra Surabaya kan ngajar IB juga. Jadi saya bisa mengcombine dua itu, style-style itu. Nah, itu yang cuma ya karena anak-anak ini kan nakal-nakalan ini. Murid-murid kita kan apalagi sekarangnya zaman-zamannya pandemi ini pada lari-lari aja kan kalau belajar kan. Nah, cuma kalau saya gini, kalau mau nanti di tempat arahkan ke gaya-gaya fotografi. Jadi exploringnya lebih ke fotografi sama digital. Kalau saya segitu. Jadi mereka biar nggak boring bermain di manual. Karena kalau manual kita bermain di fine art terus, mereka tuh rada-rada stres kadang-kadang itu. Karena kan tuntutannya Cambridge kan beda. Gitu loh. Kecuali nanti waktu di asesmen 3 dan 2 itu biasanya baru mereka bisa tertawa ria karena kan experimenting aja. Kan gitu ya. Ini setahu saya seperti gitu selama saya ngajar IGCSE ini seperti itu permainannya murid-murid saya itu selalu seperti itu saya rubah. Gitu. Oh, sebentar saya mau nanya sama Mas Ketut ini dulu ngajarnya di mana? Saya sekarang di GMIS Bali. Saya cuma dari satu sekolah. Dari awal saya jadi guru di satu sekolah. Oh, saya dulu di Bali juga ngajar. Saya dulu ngajar di Lentera Kasih. Lentera Kasih. Oh iya. Ya, di Kerobokan saya sempat di situ. Kalau di Jakarta sudah ketemu sama Mbak Tiara, saya sudah ketemu waktu kita training waktu training kita kan? Training. Kayak kenal. Nah, kita ketemu. Nah, itu saya sudah dimasuk di sekolah yang sekarang. Terus di Raples Jakarta saya pernah ngajar juga di sana. Terakhir ini di Ciputra baru saya pindah ke Singapura ini. Cuma saya waktu kemarin saya pikir Mbak Tiara ada program itu level di Sri Lanka, di Colombo. Saya ke sana itu. Saya lihat enggak ada orang perwakilan dari kita. Iya. Jadi nggak perwakilan mau, saya kalau mahal. Kejauhan. Ya, sekolah saya mintanya sama sekolah saya harus seperti itu. Kalau mau maju saya pikir kan harus berani gitu kan. Kalau art banyaknya di luar negeri yang jauh-jauh sih memang kan. Kalau yang waktu itu kita cuma sekali Pak ya. 2017 nggak pernah ada lagi sampai sekarang. Iya, kalau untuk ES level, E level memang nggak ada di Indonesia. Saya sudah nyarankan kok sama mentornya waktu di Colombo itu, saya bilang coba dong bikin di Indonesia. Pasti banyak yang datang. Iya, kita kalau susah di sini, Pak untuk training ya, ESN level ini ya, susah sekali. Iya, nggak pernah. Makanya saya minta sama sekolah, saya harus ngambil E level ini. Jadi saya berangkat perwakilan kemarin dari Surabaya itu. Gitu. Maaf, saya potong. Ini di sini ada guru musik nggak ya yang hadir? Nah, saya juga penasaran. Kalau untuk musik itu seperti apakah ininya apa aja yang diambil yang kebanyakan ya? Mereka ambil apa? Karena pasti kan sudah ada listening paper nih kalau misalnya sekolah mengerjakan exam online. Terus kedua juga mereka sudah mengerjakan compositions. Terus juga nah yang satu lagi ini apa? Sebagai pengganti performance ya? Kalau nggak salah. Performance ya. Nah, itu yang ingin gitu saya tahu apa ini. Kebetulan guru saya yang musik juga menanyakan hal ini. Satu lagi apa? Diambil dari mana kah? Gitu. Kalau misalnya memang ada yang musik, nggak ada yang musik ya?
Atau mungkin di departemennya sendiri mau sharing atau apa gitu. Monggo. Oh, ini ada Mas Auriga mungkin. Mas Pramudia. Di tempat saya sih nggak ada IGCSE sih Pak. Kita lagi malah yang DP itu musik juga sama, performance mereka di rumah aja di record gitu. Tapi musiknya ada ujian ini, maksudnya ikut ujian IGCSE juga atau enggak musiknya di tempat Enggak. Enggak, di saya juga enggak. Ada. Kurikulumnya enggak ikut IGCSE. Iya. Enggak, ya, di sekolah saya nggak ada IGCSE, cuman MYP sama diploma MYP aja. sama DP ya. IBDP. Makanya saya itu udah lama banget nggak dengar kata exam. Dari 2015 ya udah nggak pernah ngalamin yang namanya exam. Bahagia sekali hidup Anda ya. Iya, ya examnya kan di DP ya begitu. Mungkin sama lah ya. Yang di DP kan gimana sih? Selalu terpisah. Mungkin saya ada pertanyaan lagi, apakah ini tadi Mas Pramudia bilang dia juga musik, tapi dia tidak ngambil tidak megang musik di pandemi ini katanya. Jadi dia mungkin tidak ini. Kalau Mas Pramudia mau sharing, punya tahu informasinya, Mas? Mungkin. Atau saya juga ada pertanyaan ini sedikit. Apakah sudah ada deadline nggak dari Cambridge? Kapan ini evidences ini harus sudah kita ini? Karena saya tanya koordinator saya, dia masih mau cari tahu gitu jawabannya. Yang jelas sih di akhir mereka itu harus terima di Juni kan Pak. Juni, jadi ya? Kalau di sekolah saya itu di April Mei. Dari Mei kita Mei akhir itu udah harus selesai semua. Tapi mungkin sebelum pas Lebaran itulah, karena kan Lebaran ada libur ya kita ya. Iya. Jadi kita bereskan sebelum Lebaran. Ini kita sudah ada yang bertanya lagi, mungkin atau yang sharing lagi, kita sudah mencapai 1 jam ini. Kita mulai ya, tadi. Saya juga mau pamit nih Pak, karena tadi bisa cuma sejam. Sudah mencapai klimaks ini ya kan? Kita dulu di Rapas Kebonjeruk ya Pak Anca ya? Iya betul, kok tahu? Nah, tahu. Mohon maaf dulu ya, saya persilahkan kepada Mbak Tiara, karena ini waktunya sudah 1 jam. Kalau Mbak Tiara mau tidak melanjutkan silakan, tapi kami yang masih bisa ada waktu, saya juga nggak apa-apa untuk, karena Zoom ini kan Pak Andika yang punya, jadi masih kalau Pak Andika bersedia masih bisa lah. Silakan ya, saya pamit duluan karena saya ada yang lain lagi. Terima kasih banyak. Nanti kita sharing ya kalau ada info-info lagi. Mari. Terima kasih Tiara. Terima kasih ya Mbak Tiara. Dadah. Ya mungkin yang lainnya kalau ada pertanyaan atau diskus atau mau topik yang lain, apa bersedia Mas Andika? Karena IGCSE mungkin tidak ada yang mungkin komentar. Ini kali ya Pak Ketut, kalau boleh ada sharing IGCSE yang model terbaru nggak nih? Contoh-contoh lah gitu. Yang murid saya? Ya boleh, dari Mas Anca, Mas Andika, boleh yang terbaru tahun berapa sih? 2019 ya? Yang Mas Anca model ini nih, yang Mas Anca nih kayaknya nih, boleh nggak dibocorin dikit aja pameran. Oh besok, kalau mau lihat besok itu sudah. Besok, tapi ya? Itu kan 2 hari itu pamerannya. Nah, nanti fokusnya di tanggal 30 itu memang murid-murid saya semua. Jadi nanti ada IGCSE sama E-level. Nah cuma saya ada juga di situ saya taruh standard base E-level sama standard base IGCSE. Jadi ada juga beberapa murid yang tidak ikut IGCSE, tapi mereka ikut art. Jadi saya tulis di situ standard base-nya IGCSE seperti itu. Nanti bisa dilihat besok. Semoga nanti saya kirim lah, pokoknya nanti linknya akan saya kirim. Biar nanti saya juga minta masukannya. Ya besok akan saya kirim. Ini sekarang lagi ngedit, masih ngedit semua kerjaannya murid-murid. Banyak soalnya, kalau terutama yang primary ada mungkin 100 gambar makanya itu yang di-share besok. Nanti besok bisa kita, besok lah saya akan share nanti.
biar bisa sama-sama belajar lagi kita. Saya juga Primary banyak selalu kekurangan banyak. sih. Gimana? Primary selalu banyak pasti. Iya, Bu. Saya sampai minta sama partner saya tuh, Bu, banyak betul Bang ya. Iya, kalau memang mau pameran ya harus seperti gitu. Kalau cuma ngasih 3 gambar kan percuma pameran. Iya. Kemarin Nah, apalagi kemarin saya kelas 3, 4, 5 saya ada 700 lebih. itu langsung digadai aja tuh, Bu, bisa dapat mobil satu itu. Jadi nanti deh, nanti next session saya sharing drive-thru exhibition saya kemarin baru aja berakhir, jadi masih fresh. Baru berakhir kemarin. Kalau ini besok yang saya pamerkan itu malah untuk evidence yang mau dikirim ke Cambridge malah. Saya buka aja biar kita sama-sama belajar kan. Sama-sama tahu hasilnya, kalau mamanya sepatu ada masukan kan lebih bagus. Jadi besok itu memang karya anak-anak dari tem 1 sampai tem 2. Cuma saya mau nampilkan mungkin enggak semuanya saya tampilkan, cuma kurang lebih seperti itu. Gitu. Pekerjaan mereka yang jelas mereka berbentuk PPT semuanya. Jadi bisa kayaknya juga bisa di-download kok kalau mau lihat di situ. Kayaknya sih. Nanti soalnya saya lagi mengedit sama partner ini, mengerjakan ini malam ini sampai begadang 7 namanya kalau kita sebutnya. Begadang 5 nggak ada, Pak. Nggak ada sudah. Gitu. Mungkin kita next meeting kali ya, untuk kita bisa lihat evidence kita, bisa benchmarking juga sejauh mana karya anak-anak kayak semacam exhibition tapi khusus IG sesi seperti itu. Karena kan kalau itu sekarang kan kayaknya banyak nih, mesti cari-cari dulu jadi masukan buat kita dan bisa kita diskusikan juga kayak gitu. Mungkin bisa kita agendakan nanti setelah pengalaman assessment tahun ini, mungkin yang bersedia untuk bikin meet up selanjutnya bisa sharing riset anak-anak lah, karya-karyanya, terus tips-tipsnya, itu penting buat kami khususnya. Selamat malam Mbak Tia Kusmugiarti. Malam Pak, maaf saya jam 8. Oh ya, kita Maaf. sebetulnya secara ini untuk pembahasannya sih sudah selesai, tapi ini obrolan bebas sebetulnya. Tapi kalau Mbak Tia mau ada pertanyaan, mungkin persilakan. Enggak dulu Pak, saya baru join. Sebenarnya saya belum ngajar ini IGCSE, tapi saya pengen tahu aja sebenarnya. Oh ya. Bapak Ibu, saya juga ada urusan sebentar. Kalau boleh mohon pamit. Ya, duluan. Silakan Ya. Mas Luki. Ya. Karena Oke, kita sebetulnya waktu sudah selesai, topik yang kita bahas sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan pun bisa di grup kita, bisa chat di sana, mungkin yang punya informasi bisa menjawabnya. Begitu. Baik, kalau gitu saya pamit. Saya pamit dulu Pak Ketut ya. Ya, Pak silakan Andika. Luki. Terima kasih Sampai semua. jumpa nanti. Selamat malam. Ya, karena kita waktu sudah dan topik kita, saya rasa saya akan tutup acara malam ini ya. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi dan sudah hadir. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dan menambah pengalaman lagi tentunya untuk belajar bersama. Good, ya betul. Ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya. Di acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Bye bye. Bye. Selamat malam. Mungkin Mas Andika. Saya end ya semuanya. Terima kasih. Ya.